Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi syumusul hidayah wa nujumul arafan wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Tayyib, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Baitun dari Prodi IAT. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran materi pertama sampai ke-7 dengan dosen pembimbing Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Halim LCMA. Yang pertama yaitu Ta'riful Quran atau definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran huwa al-kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya wa mursalin biwasitati ruhul amin Jibril alaihi salam al-maktubu fil masahif al-manqul ilayna bitawatur al-muta'abbadi bitilawatihi al-mabdu'i bi suratil Fatihah al-mukhtami bi suratin Nas. Yang artinya Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang melemahkan, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantara Ruhul Amin, yang ditulis dalam beberapa mushaf yang sampai pada kita dengan beransur-ansur, yang membacanya bernilai ibadah dan diawali dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, penjelasan dari definisi Al-Quran di sini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, yang mana nabi kita itu adalah nabi terakhir, nabi penutup nabi dan rasul. Dengan melalui apa turunnya Al-Quran? Yaitu melalui Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Yang mana malaikat Jibril di sini ada yang dalam Al-Quran juga disebut dengan Ruhul Qudus, yaitu ruhul yang suci. Al-Quran di sini ditulis dalam beberapa mushaf yang sampai pada kita dengan beransur-ansur, bitawatir. Nanti ada penjelasan dengan asbabun nuzul. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Satu huruf dalam Al-Quran itu dibalas dengan 10 kebaikan, sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Quran, yang artinya kayak gini, barang siapa yang baca dari kitab Allah satu huruf maka dibalas dengan 10 kebaikan gitu. Nah, dan juga Al-Quran di sini diawali dengan surah Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, ternyata Al-Quran di sini selain nama Al-Quran, ternyata Allah memberikan nama-nama lain selain Al-Quran seperti itu. Nama Al-Quran yaitu mempunyai nama lain ada 5. Yang pertama yaitu nama Al-Quran itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid, artinya Qaf demi Al-Quran yang mulia. Al-Qurannya ini nama Al-Quran. Dan seperti firman Allah lagi dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini ada petunjuk bagi kaum seperti itu. Inna hadzal Qur'ana, Qur'ana di sini nama Al-Quran. Yang kedua selain nama Al-Quran yaitu Al-Furqan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha Suci Allah, Maha Suci Zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi peringatan bagi seluruh Adam. Nah, Al-Furqan di sini maksudnya Al-Quran, tetapi selain nama Al-Quran di sini Allah juga menaik Al-Furqan, itu nama Al-Quran yang kedua. Yang ketiga yaitu
dinamai juga dengan At-Tanzil. At-Tanzil sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin, yang artinya sungguhnya Allah telah menurunkan At-Tanzil, Tuhan seluruh alam, turun dibawa di ruhul amin. Di sini namanya Allah At-Tanzil, juga menamai Al-Quran dengan At-Tanzil. Yang ketiga. Yang keempat yaitu dinamai juga dengan Al-Dzikr, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah juga yang memeliharanya atau menjaganya, seperti itu. Itu yang keempat dinamakan Al-Dzikr. Selain Al-Quran juga dinamakan Al-Dzikr. Yang kelima yaitu dinamakan Al-Kitab, sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 1-3 yang berbunyi Hamim. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab turunnya Al-Quran di sini ada dua periode atau marhalaitain. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran secara beransur-ansur atau secara manajemen, beransur-ansur lah, tergantung pada peristiwa atau kejadian di masa Rasulullah SAW. Seperti contohnya turunnya surah Al-Baqarah ayat 215 ketika ada seorang kakek kaya bertanya kepada Rasulullah, harus dimulai dengan apa? Aku harus menginfakkan hartaku. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 215 seperti yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi'alim. Di sini adalah sebab-sebab turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah ketika ada orang bertanya tentang apa yang harus diinfakkan, seperti itu. Turunnya Al-Quran itu tergantung pada kejadian di zaman Rasulullah SAW. Itu kalau turun Al-Quran secara beransur-ansur. Yang kedua yaitu turunnya Al-Quran secara langsung atau sekaligus dari Lauh Mahfuz kepada ke langit dunia, yaitu turunnya pada bulan Ramadan, yang mana sebagian ulama ini menyatakan bulan Ramadan tanggal 17, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahr Ramadan alladzi unzila, bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Qur'an sebagai penjelasan dan petunjuk dan pemisah, seperti itu. Sekarang penjelasan dengan surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang mana surah Makkah di sini surat yang turun ketika Rasulullah berada di kota Makkah, maka dinamakan surah Makkiyah. Sebaliknya, ketika Rasulullah berada di Madinah, yakni hijrah ke Madinah, maka dinamakan surah Madaniyah. Surat-surat Makkiyah, surat-surat yang turun di Makkah untuk khitaban li ahli Makkah. Sebaliknya, surat yang turun di kota Madinah itu khitaban li ahli Madinah. Surat-surat yang turun di kota Makkah itu ada ciri-cirinya. Di antaranya yaitu ciri-cirinya, kalau surat yang turun di kota Makkah bicara tentang tauhid, tentang hari kiamat. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua itu
tentang sejarah, kisos sejarah itu. Yang ketiga, ciri-ciri kalau kitab Makkiyah, surah yang ada lafal kalla. Yang keempat yaitu surat yang ada sujud tilawahnya. Yang kelima yaitu mengkritik budaya-budaya jahiliyah. Kalau surah Madaniyah ciri-cirinya, satu, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua itu ayat tentang perintah jihad. Yang ketiga ayat untuk mendakwahi ahli kitab. Yang keempat ciri-cirinya itu ayat yang bicara orang munafik. Yang kelima itu bicara tentang tata cara ibadah, gimana caranya ibadah yang benar gitu. Ya, yang keenam yaitu tata cara muamalah, tata cara kita bermuamalah tiap hari. Yang ketujuh itu tentang masalah hukum hudud. Yang kesembilan yaitu bicara tentang hukum waris. Itulah ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, seperti itu. Sekarang pembahasan selanjutnya yaitu nasih dan mansuh. Yang mana definisi nasih luar yaitu izalah atau menghilangkan, atau ibdal, mengganti. Secara istilah yaitu hukum syariat yang terdahulu diganti dengan hukum syariat yang baru, yaitu dinamakan mansuh. Coba contohnya seperti ini. Mansuh dulu kan hukumnya khamr dulunya itu boleh, akan tapi boleh setelah beberapa tahun kemudian maka turunnya ayat lagi, maka tidak boleh. Itu dinamakan nasih mansuh. Dihapus hukum-hukum yang dulu, dihapus dengan yang sekarang gitu. Contohnya lagi yaitu ketika dulunya ziarah kubur itu hukumnya haram, maka menjadi boleh, maka itu dimakan nasih mansuh. Sekarang yaitu yang terakhir, ayat-ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, yang mana dalam Al-Quran itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang maknanya itu jelas dan tegas, mudah dipahami, dan kata-kata kandung dalam ayat tersebut tidak memerlukan ilustrasi atau penjelasan lagi, sudah jelas itu hukumnya, maka itu dinamakan muhkamat. Sedangkan kalau ayat mutasyabihat adalah ayat yang dalam Al-Quran memiliki makna yang tidak langsung atau tidak jelas dan mengandung simbol atau kiasan. Terkadang maknanya itu sulit dipahami. Yang dapat dipahami cuma Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat-sifat Allah, surga, neraka, atau hal akan terjadi pada kiamat. Itulah contoh-contoh ayat mutasyabihat. Mungkin sekian dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena saya sendiri cuma insan biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.